Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman serta nikmat Islam, yang dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul di malam hari yang insyaallah mubarak, dan dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita agar dapat berkumpul bersama mereka kelak. Dan insya Allah kita akan membahas kembali tentang apa yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang telah dirangkai dan disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang di dalam kitabnya Al-Imam Nawawi membuka kitab beliau dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya perkara niat. Bahkan para ulama seperti Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala dan para ulama yang lainnya, mereka membawakan kitab-kitab mereka, mereka menuliskan dan membuka kitab mereka dengan mengingatkan para penuntut ilmu tentang pentingnya dan betapa agungnya kedudukan niat di dalam agama Islam. Mengapa tidak?
Dikarenakan niat merupakan pintu utama, yaitu gerbang dari setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Gerbang yang mana apabila gerbang tersebut tidak dibuka, maka tidak akan pernah terbuka apa yang di dalamnya, maka tidak akan pernah diterima apa yang di dalamnya, dan tidak diketahui apa yang di dalamnya. Itulah kedudukan niat, yang mana niat akan membuka setiap amalan-amalan setiap hamba. Setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba, bahkan perilaku-perilaku yang dilakukan oleh hamba akan ditentukan oleh apa yang dimaksudkan di dalam hati dari setiap hamba tersebut. Dan niat juga merupakan sosok pembeda antara ibadah dengan yang lainnya, seperti kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku setiap hamba dalam kesehariannya, yang mana tanpa ada niat maka tidak ada bedanya antara kebiasaan atau adat dari yang dilakukan oleh setiap hamba dengan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat akan menjadi penentu kapan seorang hamba melakukan sebuah ibadah dan kapan dikatakan seorang hamba belum dikategorikan dengan pelaksanaan ibadah. Dan kedudukan lain dari niat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang nanti kita akan sampaikan, bahwasannya niat merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah seorang hamba, yang mana tanpa adanya niat seorang hamba mau melakukan ibadah sebanyak apapun, maka ibadah tersebut tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah diterima sebuah ibadah dari seorang hamba kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, yaitu kita memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa mutabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Maka apabila telah gugur salah satu dari kedua syarat tersebut, maka ibadah dari seorang hamba mau sebanyak apapun, maka ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita mengetahui bahwasanya niat memiliki kedudukan yang sangat besar. Niat memiliki kedudukan yang sangat agung dalam kehidupan seorang muslim. Dan niat juga akan menjadi barometer dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah yang dilakukannya berhak dikatakan sebuah ibadah? Apakah yang dilakukan seorang hamba tersebut bernilai ibadah atau bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nanti akan dilihat dari niatnya. Besarnya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan diterima atau tidaknya ya amalan seorang hamba, akan dilihat dari apa yang ia niatkan. Bagaimana ia niatkan ibadah yang mereka lakukan? Apakah ibadah yang mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kadar niat mereka? Bagaimana kadar keikhlasan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan itu akan dilihat dari niat. Oleh karenanya, salah seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya minan niyyah." Tidaklah aku mengobati yang lebih berat di dalam hidupku melebihi dari mengobati niatku.
terus memperbarui niatku. Fa innahu yataqallabu alayya, karena sesungguhnya niat itu akan berubah-ubah. Yang terkadang mungkin ketika kita melaksanakan ibadah diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Namun fal'iyadzu billah, di tengah ibadah kita dapati ada seseorang yang mungkin membuat kita tertarik, atau ada balasan mungkin yang akan membuat kita mendapatkannya ketika kita melaksanakan suatu ibadah tersebut atau suatu amalan tersebut, sehingga goyahlah niat kita. Maka pentingnya niat terus diperbarui dalam setiap pekerjaan, dalam setiap amalan-amalan seorang hamba, terutama dalam ibadah. Dikarenakan dengan niat saja seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang begitu besarnya. Bahkan seorang hamba bisa dihitung setiap pekerjaannya sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, salah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala pernah berkata, "Rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyyah, wa rubba amalin sagirin aw rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah." Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, "Rubba amalin kabirin aw rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyyah." Bisa jadi amalan yang kecil, yang ringan, yang kita anggap remeh, bisa jadi bernilai besar, bernilai agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bernilai pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah, dan bisa jadi amalan yang kita anggap betapa berat dan betapa besar, dan mungkin kita kira amalan tersebut merupakan amalan yang bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata amalan yang begitu besarnya bisa bernilai sangat ringan, bisa bernilai sangat remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan hanya adanya niat, dikarenakan pengaruh niat. Itulah efek atau dampak dari niat dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menguji kita, siapa yang paling baik amalannya, bukan siapa yang paling banyak amalannya, bukan siapa yang paling besar amalannya, akan tetapi siapa yang paling baik amalannya. Dan dikatakan oleh para mufassir, sebaik-baik amalan hamba yaitu akhlasukum a'mala, yaitu yang paling ikhlas di antara kalian amalannya, yang paling niatnya bersih dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dalam pengamalan mereka. Itulah sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karenanya, apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara niat ini, dan apa yang dibawakan oleh para ulama untuk mengingatkan betapa pentingnya niat dalam setiap ibadah-ibadah kita, bahkan dalam majelis kita ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan orang-orang yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang duduk-duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka melantunkan ayat suci Al-Quran dan mempelajari satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kategorikan mereka sebagai kelompok yang menuntut ilmu. Dan ilmu merupakan sebuah ibadah. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullahu taala sebelum menyampaikan ilmu-ilmu yang akan disampaikan setelahnya, Imam Nawawi mengingatkan kita semua bahwa betapa pentingnya niat. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.
qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dengan kata innama yang menunjukkan penekanan atas pembatasan. Yang artinya tidaklah adanya amalan kecuali dengan adanya niat. Atau setiap amalan yang dilakukan, yaitu amalan-amalan soleh, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah dihitung sebagai ibadah, atau amalan tidaklah dihitung sebagai ibadah kecuali dengan adanya niat. Yang artinya semua amalan seorang hamba itu bergantung pada niatnya. Maka apabila niatnya rusak, maka rusaklah sebuah amalannya. Ditambah apalagi seorang hamba melakukannya tanpa ada niat, maka itu jauh dikatakan atau jauh dikategorikan dengan sebuah ibadah. Karena ibadah itu tidak bisa lepas dengan an-niyah. Jadi ibarat kata niat ini sebagai gerbang. Kalau kita ingin memasuki sebuah istana atau sebuah tempat yang ada di dalamnya gerbang, maka kita tidak dapat memasukinya kecuali dengan membuka gerbang tersebut. Dan kita tidak bisa memasuki sebuah ibadah, mau kita berwudu dengan selengkap-lengkapnya, kita melakukan ritual sholat dengan semirip-miripnya, tapi kita tidak niatkan perbuatan kita itu sebagai perbuatan sholat, maka ibadah tersebut tidak dikategorikan sebagai ibadah sholat. Oleh karenanya amalan itu sangat bergantung kepada niat. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa pentingnya niat, yang mana seorang hamba itu tidak akan pernah lepas dengan ibadah. Dan itulah esensi dari penciptaan hamba. Adanya kita semua, kita bisa bernafas hingga detik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah tanpa adanya niat? Bagaimana kita bisa dikategorikan melaksanakan hak Allah atau ya apa yang menjadi kewajiban kita dengan tidak adanya niat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan selanjutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka cocoklah dengan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Niat itu akan menjadi barometer, akan menjadi pacuan seberapa besar nilai ibadah seorang hamba. Bahkan bisa dikategorikan seberapa rusak ibadah seorang hamba, dan bagaimana seorang hamba mendapatkan balasannya atas apa setiap yang mereka kerjakan. Itu ditentukan dengan apa yang mereka niatkan. Apabila seorang hamba meniatkan ibadahnya seperti sholat dari awal hingga akhir, mereka melaksanakannya dengan khusyuk, mereka niat, mereka memaksudkan dari setiap apa yang mereka lakukan, dari takbir, membaca Al-Fatihah, membaca surat selanjutnya, ruku, kemudian i'tidal, dan setelahnya hingga salam, terus ia niatkan, ia maksudkan, dan ia khusyukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin besar apa yang ia dapatkan dari ibadah seorang hamba tersebut. Namun apabila seorang hamba hanya meniatkan ibadahnya di awal saja, bukan pada setiap gerakannya, maka akan berbeda juga nilai dari ibadah seorang hamba tersebut. Itulah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan amalan yang langsung besar, yaitu hijrah.
yang mana seorang hamba bisa jadi meninggalkan keluarganya, dan yang pastinya ia meninggalkan hartanya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kerabat-kerabatnya, meninggalkan teman-temannya yang telah mereka temani sejak lama, meninggalkan circle-nya dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang hijrah, yaitu amalan yang begitu besarnya. Ketika seorang hamba meninggalkan tersebut, mereka meninggalkan tanah mereka dikarenakan adanya hal yang tidak mereka senangkan, dan mereka niatkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah tersebut akan bernilai besar juga. Ibadah tersebut akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah tersebut akan dinilai sebagai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sebaliknya kita lihat ibadah yang begitu besar, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah, hijrah amalan yang tidak ringan. Hijrah merupakan amalan yang sangat berat bagi seorang hamba. Ibaratnya ketika kita sudah mendapatkan kejayaan, mungkin kalau kita mendapati pekerjaan yang sudah nyaman, dan kemudian mungkin keluarga kita tidak menyetujui pekerjaan kita, mungkin kita akan berat. Mungkin kita akan meminta keringanan atau meminta agar disetujui pekerjaan kita. Kita akan memberikan argumentasi agar kita bisa terus bekerja di tempat pekerjaan kita. Itu yang berhubungan dengan keluarga. Dan tanpa adanya iman, orang pasti akan berat meninggalkan dengan apa yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di sekeliling dia. Tanpa adanya keimanan, maka orang akan berat meninggalkan tanah kelahiran dia. Bahkan kita dapat lihat orang-orang sebelum kita, seperti orang-orang tua kita atau nenek-nenek kita, ketika mereka nyaman di tempat tinggal mereka, mereka akan keberatan meninggalkan tempat tinggal mereka, meskipun diiming-imingi dengan hal yang mungkin besar kemewahannya. Akan tetapi apabila tidak ada tujuan di dalamnya, maka suatu amalan akan menjadi berat. Dan disinilah pentingnya sebuah iman dan pentingnya sebuah niat yang nanti akan berperan tentang bagaimana ringannya seorang hamba melaksanakan ibadah apabila ibadah tersebut ia niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hijrah yang begitu besar, hijrah yang begitu berat, apabila diniatkan karena dunia. Padahal hijrah yang pada asalnya meninggalkan negeri kafir, kemudian pindah ke negeri Islam untuk agar bermudah atau untuk memudahkan ia dalam beribadah kepada Allah. Namun ketika di tengah jalan ternyata ia dengan begitu beratnya, tapi dia berbelot memalingkan niat ia yang tadinya karena Allah, tapi ternyata karena dunia yang akan ia dapatkan, atau ternyata karena perempuan yang akan ia nikahkan, maka merugilah dia, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan dinilai sebagaimana apa yang ia niatkan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa besarnya kedudukan niat. Baik amalan apapun, terutama dalam ibadah kita. Dan bayangkan betapa mulianya seorang hamba apabila ia niatkan seluruh kehidupannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betapa besarnya balasan apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan tentang bagaimana keadaan manusia nanti akibat dengan adanya niat atau dengan adanya posisi niat ini. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamah thalathatun, rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqal wa ma amilta fiha qal qataltu fika hatta qutil qal kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari faqad qil thumma umira bihi fayushab ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat nanti akan ada golongan orang-orang yang dihisab pertama kali, yaitu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah rajulun ustushhid, yaitu seorang pria yang mati syahid di medan perang. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan memanggil pria tersebut. Allah akan ingatkan pria tersebut tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ia berikan kepadanya. Kemudian ia pun mengakuinya. Faqal, kemudian malaikat bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang engkau lakukan terhadapnya? Apa yang engkau lakukan terhadap nikmat yang Allah berikan? Qal qataltu fika hatta qutil. Atau di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya terhadap pria tersebut, apa yang engkau lakukan terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu? Kemudian pria tersebut mengatakan, aku berperang di jalanmu ya Allah, sehingga aku terbunuh di jalanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pria tersebut, qal kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liyaqal huwa jari faqad qil, akan tetapi engkau berperang hingga engkau terbunuh, tujuanmu tidaklah lain kecuali untuk dikatakan, supaya engkau dikatakan bahwasanya engkau merupakan pria yang pemberani. Maka sungguh telah dikatakan, summa umira bihi fayushab ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret pria tersebut, menyeret dalam keadaan wajahnya berada di bawah. Kemudian dilemparlah pria tersebut ke dalam api neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, dan golongan yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah wa qara'al Qur'an fa utiya bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa'arafaha. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mempelajari sebuah ilmu agama, kemudian orang tersebut mengajarinya, mengajarkan kepada umatnya, dan ia senantiasa membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta para malaikatnya untuk mendatangkan pria ini.
Untuk apa? Untuk mengingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Kemudian pria tersebut mengakuinya. Faqal, "Wa ma 'amilta fiha?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Apa yang engkau lakukan terhadap nikmatku?" Qal, "Ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an." Kemudian pria tersebut menjawab, "Aku telah mempelajari ilmu agama karenamu, kemudian aku telah menyebarkannya, dan aku juga senantiasa membaca Al-Quran karenamu." Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqal, "Kadzabta." Engkau telah berdusta. "Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim." Akan tetapi engkau mempelajari ilmu agama ini untuk dikatakan, untuk supaya engkau dibilang oleh manusia bahwasanya engkau itu seorang alim, seorang yang memiliki ilmu agama. Faqad qil, maka sungguh telah dikatakan. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dibilang bahwasanya engkau qari. Dan sungguh telah dikatakan oleh orang-orang sekelilingmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan juga para malaikatnya untuk menyeret orang tersebut dalam keadaan wajahnya di bawah, hatta ulqiya finnar, sampai orang tersebut dilemparlah ke dalam api neraka. Dan yang kemudian kelompok yang terakhir, rajulun atahu Allahu malan, itu seorang pria yang Allah berikan sebuah harta, sallatahu ala halakatihi fil khair, fasara yunfiquhu fil khair, fahuwa fi dzahir katsirul infaq, wal infaqu fi sabilillah la syakka annahu min afdalil a'mal. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqal ma amilta fiha, qal ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaq fiha illa anfaqtuhu fiha lak, qal kadzabta. Kemudian golongan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang Allah lapangkan, seseorang yang Allah limpahkan harta, Allah luaskan harta terhadapnya, wa tahu min asnafil mali kulli, dan Allah berikan segala harta, segala kecukupan kepadanya, fa utiya bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian laki-laki tersebut memberikan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Pria tersebut infakkan harta-harta tersebut untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meminta dari malaikatnya untuk dibawakan orang tersebut. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmatnya yang diberikan kepada pria tersebut, dan pria tersebut pun mengakuinya. Ma amilta fiha, apa yang kau lakukan terhadap nikmatku? Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang engkau cintai kecuali aku infakkan hartaku di dalamnya, dan itu aku lakukan untukmu ya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qal kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta dzalika liyuqala huwa jawwad, akan tetapi engkau melakukan hal tersebut untuk dikatakan supaya engkau itu dikatakan sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang baik hati. Faqad qil, maka sungguh telah dikatakan oleh manusia, engkau telah mendapatkan apa yang engkau tujukan. Tsumma umira bihi fayushab ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan pria tersebut kepada, atau sama seperti dua golongan sebelumnya,
Wa na'udzubillahi min dzalik. Lihatlah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang amalan yang mungkin tidak bisa manusia bedakan dan mungkin secara halus tidak kita sadari. Secara zahir, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ia ikhlas karena Allah, kemudian orang satu lagi berjihad, kemudian dia niatkan untuk selain Allah, secara zahir itu sama. Ia berperang dengan sama, dengan perilaku yang sama, dengan perbuatan yang sama, dan keduanya sama-sama mati. Usahanya sama. Akan tetapi balasan yang mereka dapatkan jauh berbeda. Dan itu dikarenakan hanya karena sebuah niat saja. Hanya karena salah apa yang dimaksudkan. Dan dari contoh kedua juga, lihatlah betapa capeknya menuntut ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Secara zahir orang yang membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan mengajarkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang satu lagi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, secara zahir, cara apa yang kita lihat mungkin sama, tidak ada bedanya. Secara kesungguhan mungkin sama, bahkan bisa jadi yang karena dunia mungkin bisa lebih bersungguh-sungguh, bisa lebih menampakkan kesungguhannya. Lihat, bahkan orang yang lebih bersungguh-sungguh pun akan mendapatkan ganjaran yang jauh lebih buruk dikarenakan niatnya. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Semua bersumber dari apa yang hamba niatkan, apa yang mereka niatkan. Maka dari hadis ini hendaknya kita lebih berhati-hati terhadap apa yang ada di hati kita. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwasannya di dalam anggota tubuhmu ada sebuah gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila ia baik, maka akan baik seluruh tubuhmu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal ini buruk, maka akan buruk seluruh tubuhmu, seluruh kehidupanmu. Dan apakah segumpal daging tersebut atau segumpal darah tersebut? Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasannya hal tersebut adalah hati kita. Musuh terbesar kita dalam kehidupan kita adalah hati kita, hawa nafsu kita. Hati kitalah yang perlu kita hati-hatikan, melebihi musuh yang ada di depan mata kita. Bahkan ketika musuh ada di depan kita, ingin membunuh kita, yang pertama kali kita waspadai adalah hati kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan Islam atau tidaknya seseorang akan ditentukan dengan hatinya. Apabila seseorang ingin dibunuh, dan sebelum dibunuh ternyata dia bermohon-mohon atau menyembah orang yang ingin menyembah orang yang ingin membunuh, maka kufurlah ia. Oleh karenanya, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun sebesar apapun amalan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Talib, seberapa besar ia membantu agama Islam ini, dan ketika meninggal hatinya tidak mendorong lisan ia untuk bersyahadat, maka meninggallah ia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'iyadzubillah. Maka itulah yang patut kita waspadai,
bahwasanya musuh terbesar kita, musuh paling berbahaya dalam hidup kita ada dalam diri kita. Bagaimana kita mengontrol hati kita? Itulah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Mengobati hati ini lebih sulit dan bahkan paling sulit dalam kehidupan kita. Dan faidah yang kita dapatkan dari hadis yang pertama ini, bahwasanya al-umuru bimaqasidiha, bahwasanya segala sesuatu itu akan bergantung pada apa yang mereka maksudkan, apa yang mereka niatkan. Amalan apapun, pekerjaan apapun, bahkan yang mungkin kita kira itu hal duniawi, itu bakal bisa menjadi ukhrawi karena niat kita. Dan yang kedua adalah al-a'malu la tasihhu illa binniyah. Semua ibadah, semua amalan sholih tidak akan sah kecuali dengan adanya niat. Dan yang ketiga, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian muallif rahimahullahu taala mengingatkan kita, yursyiduna ilal ikhlas fil amal wal ibadah, agar kita senantiasa memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan kita, bahkan dalam ibadah kita. Oleh karenanya di dalam agama Islam derajat tertinggi adalah al-ihsan, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu kita memposisikan bahwasanya kita seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak memposisikan kita melihat Allah, seenggak-enggaknya kita memposisikan bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa mengawasi kita. Sebagaimana kalau kita kerja, kita dalam suatu pekerjaan yang di situ mungkin ada bos, ada pemimpin kita, atau mungkin ada yang kita hormati, mungkin kita akan profesional dalam pekerjaan kita. Bahkan bukan hanya profesional saja, kita akan memberikan apa yang kita punya. Mungkin kalau kita punya kopi, kita akan berikan kopi terhadap bos kita, atasan kita, kita tawarkan. Kita punya makanan, kita tawarkan kepada mereka. Apabila kita dapati bahwasanya atasan kita mengawasi kita atau ada aja. Dan bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui baik secara zahir ataupun secara batin terus mengawasi kita. Lantas apakah kita tidak malu? Atau lantas apakah kita tidak termotivasi untuk memberikan seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk terus memberikan seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sesungguhnya kita semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kita akan kembali. Kemudian faidah yang keempat, anna niyatal mu'min tablugh ila haitsu yablughul amal. Wa kullu amalin mubahin yusbih bin niyyah wal ikhlas wa ibtigha'i ridaillahi ta'ala ibadatan. Sesungguhnya niatnya seorang mukmin apabila ia baik itu insya Allah akan sampai. Hendaknya seorang muslim memiliki optimisme untuk terus, ketika kita ikhlaskan karena Allah, kita akan mendapatkan ridha Allah, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan karena Allah, hendaknya kita terus mengharap apa yang akan Allah berikan terhadap kita. Kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk terus memperbaiki niat kita. Kita harus terus memperbarui niat kita. Baik amalan yang ringan ataupun yang berat, apalagi yang berat. Ya, amalan ringan saja mungkin setiap gerak sholat kita harus terus ikhlaskan setiap bacaan kita, setiap gerak-gerik kita untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian faidah yang kelima, al-insanu yu'ta ala niyatihi ma la yu'ta ala amalihi. Sesungguhnya seorang manusia itu akan dibalas berdasarkan niatnya. Tidak seperti balasan terhadap amalannya. Jadi besarnya balasan bagi seorang hamba itu berdasarkan niatnya. Meskipun mungkin seorang hamba akan mendapatkan pahala atas amalannya, yang mungkin pada dasarnya ia memulai ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya ia tidak khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia akan mendapatkan balasan lebih ketika ia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya al-insanu yu'ta ala niyyatihi ma la yu'ta ala amalihi. Dan yang keenam adalah al-mumayyizu bainal ibadah wal 'adah hiya niyyah. Yang akan membedakan antara ibadah dan kebiasaan adalah niat. Kita melaksanakan, mungkin kita bahkan ibadah pun yang kita anggap ibadah bisa dianggap sebagai kebiasaan. Apabila kita terbiasa mungkin melaksanakan sholat 2 rakaat ketika kita memasuki masjid, atau kita biasa melaksanakan sholat nafilah, akan tetapi ketika kita melaksanakan, saking biasanya kita lupa bahwasanya ketika kita melaksanakan sholat ibadah tersebut, kita nggak tahu sholat apa. Kita hanya melaksanakan ibadah saja. Kita hanya melaksanakan 2 rakaat saja. Nggak tahu karena dia sudah kebiasaan dan hilang niatnya. Dan inilah yang akan menjadi peran penting, yaitu niat akan menjadi peran penting yang akan membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Dan kebiasaan bisa bernilai ibadah. Tidur kita bisa dinilai ibadah. Pekerjaan kita bisa dinilai ibadah apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya niat merupakan atau termasuk dari sebuah keimanan. Niat merupakan sebuah atau bagian dari iman, yang mana iman akan berporos dalam hati. Poros dari keimanan adalah hati, yang mana sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh kemarin bahwasanya iman itu akan mayoritasnya amalan-amalan batin. Berbeda dengan rukun Islam. Rukun Islam semuanya amalan-amalan zahir seperti syahadat dengan lisan, salat dengan anggota tubuh kita, puasa, zakat. Itu amalan-amalan zahir. Berbeda dengan keimanan yang nanti bahkan berperan penting. Niat ini akan berperan penting terhadap keimanan seseorang, yang mana kita tadi dapat lihat seseorang berjihad, dia mau karena Allah Subhanahu wa taala, dia meninggal, akan tetapi Allah masukkan orang tersebut ke dalam api neraka karena lemahnya iman tersebut, karena lemahnya iman orang tersebut. Tidak percayanya orang tersebut akan balasan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya dibandingkan dengan balasan duniawi. Karena ketidakpercayaannya orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang tersebut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka meskipun orang tersebut telah melaksanakan amalan yang besar, bahkan mati di dalam peperangan. Dan yang terakhir di sini kita dapat mempelajari bagaimana tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabatnya dan para umatnya, yaitu dengan memberikan contoh, memberikan gambaran. Karena dengan adanya gambaran, seseorang akan lebih mudah faham.
seseorang akan lebih tertarik terhadap apa yang mereka ajarkan. Itu yang bisa kita terapkan mungkin ketika kita mendidik anak kita. Kita memberikan gambaran ketika ia melaksanakan ibadah, apa yang mereka dapatkan. Meskipun mungkin tidak ada wujudnya, akan tetapi kita kasih ibarat-ibarat yang dapat memotivasi mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ma astati'u an aqula lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.